Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan instalasi sistem operasi Windows pada sebuah laptop dengan menggunakan flash disk yang sudah saya buat bootable. Nah, di sini saya melakukan instalasi sistem operasi Windows 10. Pengen tahu caranya dan bagaimana cara melakukannya? Simak baik-baik video yang akan saya berikan pada tutorial ini. Nah, halo. Di sini saya menggunakan flash disk SanDisk yang kapasitasnya 8 GB yang sudah saya isi ataupun saya buat bootable Windows 10. Nah, di sini kita masukkan dulu flash disknya ke port USB, kemudian kita hidupkan. Kita masuk ke BIOS dengan menekan tombol F2. Nah, di sini laptopnya agak sedikit lama hidupnya dikarenakan baru saja kita ganti hard disk ke SSD. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang sering kita jumpai. BIOS terpassword. Untuk mungkin ada cara lain yang bisa kita proses terus. Kita coba Ctrl Alt Delete terlebih dahulu. Kemudian kita coba langsung masuk ke F12. Ke boot optionnya. Apakah bisa terdeteksi? Nah, di sini alhamdulillah terdeteksi flash disk yang kita masukkan tadi. Berarti kita tidak perlu lagi masuk ke BIOS. Nah, jika seandainya di sini tidak terdeteksi USB kita, berarti kita tetap harus masuk ke BIOS. Kalau BIOS-nya terpassword seperti tadi, itu akan bermasalah dalam kita melakukan instalasi. Ini kita tekan enter terus. Kita tunggu prosesnya. Nah, saya ulangi lagi, jika seandainya tadi BIOS-nya terpassword dan kita tidak bisa membuka passwordnya, itu tetap harus kita lakukan, yaitu kita reset ulang BIOS-nya. Dikarenakan ini bisa kita langsung masuk dengan menggunakan F12 ataupun boot option. Nah, di sini sudah masuk ke Windows-nya, proses instalasinya. Ini saya coba paskan terlebih dahulu agar sahabat-sahabat kalian bisa melihatnya dengan jelas. Ini kurang jelas, kita fokuskan dulu kameranya. Ya, di sini sudah terlihat. Di bagian language to install itu tetap kita isi English United States. Tapi kalau di bagian waktu time and correct format itu kita rubah ke Indonesia. Yang keyboardnya tetap US, tidak perlu kita ganti-ganti. Kita klik next. Nah, di sini langsung bisa kita klik install now. Proses instalasi sistem operasi Windows ataupun melakukan instalasi Windows ini banyak memakan waktu tergantung laptop yang kita gunakan, tergantung spesifikasi laptop. Jika spesifikasi laptop itu speknya katakanlah spek dewa, itu tidak terlalu lama kalau kita melakukan instalasi Windows. Nah, di sini sudah muncul lagi. Di sini bisa kita klik I accept the lisensi. Klik next. Nah, di sini kita pilih bagian custom. Nah, kemudian keluar
disk yang sudah kita pasang. Ini adalah disk SSD. Di sini kita karena disk baru bisa langsung kita klik next. Nah, di sini adalah proses melakukan instalasi Windows. Ini tergantung komputer ataupun laptop yang seperti saya bilang tadi. Kalau komputernya speknya tinggi ataupun spek dewa, itu otomatis pasti tidak terlalu lama. Nah, di sini saya menggunakan Asus Netbook, Acer Netbook dengan prosesornya Intel Core Duo. Kemudian di sini sudah saya ganti SSD SATA 2,5 dengan kapasitas 256 GB. Di sini tidak saya percepat karena kenapa? Agar sahabat-sahabat sekalian bisa melihatnya dengan jelas. Nanti jika ada yang terjadi error, bisa kita bahas juga. Kenapa terjadi error? Nah, karena kalau seandainya saya skip videonya, nanti sahabat-sahabat sekalian yang menonton video ini jika ada terjadi masalah akan gagal paham nanti. Makanya saya tidak memotong video ini ataupun tidak saya skip video ini dari awal sampai akhir, sampai dengan selesai nantinya. Nah, bagi yang nanti video ini bermanfaat, bisa sahabat-sahabat sekalian subscribe, like, dan komen, dan bisa sahabat bagikan ke teman-teman yang lainnya. Nah, di sini sudah berjalan 19%. Ini harus kita tunggu sampai dengan 100%. Ini juga lumayan cepat dikarenakan sudah kita ganti SSD-nya. Kalau seandainya di sini prosesornya sudah Core Duo ke atas, misalkan Core i3, Core i5, Core i7, ini lebih cepat lagi. Karena di sini tergantung dari prosesornya juga. Kalau seandainya tadi masih menggunakan hard disk, dia tidak akan secepat yang seperti ini. Ini penyebabnya satu lagi, yaitu kenapa tidak terlalu cepat lagi, dikarenakan laptop ini ataupun netbook ini masih menggunakan RAM 2 GB. Jika RAM-nya sudah di-upgrade, karena waktu saya bongkar itu ada slot tambah RAM satu lagi. Kalau RAM ditambah minimal 4 berarti sudah jadi 6, maka otomatis laptop ini lumayan. Walaupun tidak secepat yang Core i3. Nah, tapi sudah lumayan untuk kita memakainya karena hard disk itu SSD itu lebih cepat ketimbang daripada hard disk. Karena proses SSD itu dia menggunakan chip. Kalau hard disk itu dia menggunakan piringan. Nah, nanti jika sahabat-sahabat sekalian ada pertanyaan, bisa sahabat-sahabat tanyakan di kolom komentar. Kalau seandainya ada yang terjadi masalah, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas nanti satu persatu. Nah, kemudian bagi sahabat-sahabat sekalian, jika ingin komputernya cepat, semua orang sekarang termasuk saya
sangat menyarankan untuk memakai yang namanya SSD. Karena fungsi SSD itu mempercepat kinerja komputer kita 10 kali lebih cepat daripada hard disk. Ini sudah berjalan sampai 75%, 76%. Tidak lama lagi kita tunggu sama-sama apakah ini tidak terjadi error ataupun ini akan terjadi error nantinya. Karena yang pertama, jika seandainya terjadi error di bagian ini, biasanya itu terjadi pada RAM laptop kita. RAM laptop kita tidak support. Karena jenis RAM itu dia ada dua tipe. Ada yang DDRL, ada yang DDR aja. Karena kenapa? Kalau yang ada L-nya itu low power, kalau yang tidak ada L-nya itu standar powernya. Makanya pada saat kalian ingin mengupgrade RAM, itu kalian harus melihat dengan detail. Karena jika salah, maka akan terjadi hal semacam ini. Pada saat kalian memakai RAM, bisa jadi RAM tidak mau terdeteksi, bisa jadi RAM tidak support nanti pada saat kalian melakukan instalasi. Makanya pada saat mengupgrade RAM, itu saya sarankan untuk melihat secara detail. Nah, di sini sudah berjalan sampai 95%, 5% lagi kita tunggu. Semoga saja tidak ada kendala apa-apa di sini, tidak ada terjadi error. Nah, di sini tidak terjadi error sama sekali, berarti tidak ada masalah baik komponen hardware-nya maupun komponen yang kita buat ISO Windows bootable ke dalam flash disk tersebut. Nah, di sini kita sedang melakukan installing update. Nah, pada bagian ini kita komputer ataupun laptop kita untuk di restart ulang, ataupun bisa kita klik di sini langsung klik restart now. Langsung kita cabut flash disknya jika sudah di restart. Karena kalau tidak kita cabut flash disknya, dia akan kembali lagi seperti awal pada saat kita lakukan install ulang tadi. Makanya pada saat komputer tadi dimintai untuk restart, setelah dia restart langsung kita cabut flash disk yang terisi bootable Windows. Di sini prosesnya lumayan cepat karena di sini menggunakan SSD. Nah, jika mungkin sahabat sekalian kurang paham tentang yang dinamakan dengan bootable Windows, sahabat-sahabat sekalian bisa melihat ataupun menonton video saya sebelumnya. Di situ saya ada membahas bagaimana cara membuat bootable pada sebuah flash disk.
Nah, di sini prosesnya juga sedikit tidak lama, mungkin ada beberapa menit, bisa jadi 1 ataupun 2 menit, tergantung dari spesifikasi laptop juga di sini. Karena ini adalah proses finishing dari instalasi yang tadi. Kita tunggu, mungkin tidak lama lagi ini. Nah, di sini laptopnya dimintai restart lagi karena proses finishingnya sudah selesai. Tinggal proses untuk settingan masuk ke desktop. Di sini kita tunggu beberapa detik ataupun bisa jadi di sini sampai 1 menit. Nah, di sini tidak terlalu lama. Langsung masuk ke just a moment. Just a moment ini maksudnya kita harus menyeting sebelum kita masuk ke desktop, menu desktop pada sebuah laptop ataupun komputer. Nah, di sini sudah masuk ke bagian regionnya. Di sini kita isi Indonesia. Tidak perlu kita rubah-rubah lagi. Ini saya zoom biar agak jelas nampaknya, biar sahabat sekalian tidak terjadi gagal paham nantinya. Di sini ada negara Indonesia, kita klik yes. Kemudian di sini keyboardnya sama seperti pada saat kita install tadi, tetap kita pilih US. Di sini bisa kita skip saja. Nah, pada bagian internet ini kita jangan konekkan ke jaringan, tapi kita klik I don't have. Di sini kita klik continue juga with setup. Kemudian kita tunggu beberapa saat, dia akan merestart lagi. Ini adalah proses tahap terakhir. Ini proses untuk masuk ke menu desktopnya.
Kita tunggu. Nah, di sini sudah masuk ke going to use this PC. Di sini kita isi nama dari komputer ini, terserah kita isi. Nah, di sini saya menuliskan Acer saja. Nah, sudah jelas. Nah, di sini sudah saya tulis Acer saja. Kita klik next. Di sini password. Yang dimaksud password di sini password pada saat kita login masuk ke Windows-nya. Ini tidak saya isi karena kemudian di sini kita pilih accept, kita setujui. Di sini kita pilih, kemudian kita klik yes. Nah, settingan kita sudah selesai, tinggal kita tunggu masuk ke menu desktopnya. Ini adalah tampilan sebelum kita masuk ke menu desktopnya. Di sini dituliskan di bawah don't turn off your PC. Jangan matikan PC. Nah, di sini kita sabar sebentar, walaupun mungkin agak sedikit lama, itu tergantung dari spesifikasi laptop ataupun komputer juga. Nah, di sini sudah masuk ke desktop. Beginilah tampilan dari desktop. Nah, di sini sudah prosesnya sudah selesai. Nanti tinggal kita install driver, aplikasi dan lain sebagainya. Mungkin hanya sampai di sini dulu pembahasan tentang instalasi Windows. Nah, jika ada yang kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, cukup sampai di sini saja. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.